Itu gambaran yang terjadi pada saat Rasulullah hijrah ya. Jadi di sana itu ada kekuatan yang memusuhi Islam dari luar, dan dari dalam sendiri orang-orang muslim itu disiksa, ditekan, kemudian diboikot, ditindas oleh orang-orang kafir. Kemudian tak kala orang muslim itu hijrah ke Madinah, mereka merampas tanah. Nah, ini Mbak yang ditanya ke Mbak kemarin. Jangan nggak bawa apa-apa ya. Jadi rumah mereka yang kosong itu, tanah mereka yang ditinggali itu diambil alih oleh orang-orang kafir. Orang kafir. Kan mereka hijrah kan? Mereka ninggalin begitu saja. Nah, semua harta-harta mereka itu yang mereka tinggali di Mekah itu diambil, dirampas oleh orang-orang kafir. Bahkan tidak jarang orang-orang keluarganya yang ditinggal itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Tak berhenti di situ saja, mereka bersekongkol terus untuk menghabisi dan membunuh Rasulullah. Namun usaha mereka itu selalu gagal. Nah, tak kala orang-orang muslim benar-benar sudah bisa menyelamatkan diri dan pindah ke daerah yang jauhnya 500 km, maka orang Quraisy itu melakukan cara-cara yang politik. Jadi dia mencari cara untuk mengusir kaum muslimin di sana melalui pemimpin-pemimpin di sana. Nah, kayak gitu ya. Mereka itu membujuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ada di seluruh jazirah Arab, di Arab, agar mau memusuhi penduduk Madinah, sehingga Madinah itu menjadi tempat yang dikucilkan dan tidak mendapatkan masukan dari luar. Itu maksud orang-orang kafir itu ya. Sementara pada saat yang sama jumlah orang yang datang ke Madinah semakin bertambah. Suasana perang sudah membayang di depan mata dan hampir bisa dipastikan akan meletus antara penduduk Mekah yang semena-mena dan orang-orang muslim di negeri barunya atau di Madinah. Sudah layaknya seorang muslim mengambil kembali harta harta dia yang diambil oleh orang musyrik itu ya, yang telah dirampas oleh orang musyrik itu. Dan mereka itu ya sudah sepantasnya menguasai tempat mereka, tempat lahir mereka, karena dengan begitu tidak ada lagi kesempatan untuk menindas orang-orang muslim. Dari masalah dan Iya, kalau sudah orang muslim sudah mengambil alih kota Mekah, kan nggak ada lagi. Kalau sudah dikuasai orang muslim kan, nggak ada lagi penyiksaan itu. Yang suka menyiksa itu kan karena mereka nggak suka sama Rasulullah, nggak suka dakwah itu berkembang. Nah, supaya orang takut, maka dilakukanlah penyiksaan supaya orang tidak mau masuk Islam, kan takut kan kayak gitu. Rasulullah pun telah melaksanakan tugas risalah dan kepemimpinan di Madinah. Beliau lemah lembut, kasih sayang, tegas dan keras terhadap pihak yang memang harus diperlakukan seperti itu. Namun kelembutan beliau ini lebih dominan daripada kekerasan, dan hanya dalam beberapa waktu atau beberapa tahun saja orang-orang banyak masuk Islam. Nah itu ya, karena salah satunya adalah Rasulullah yang memiliki kepribadian yang lembut tadi. Membangun masyarakat baru. Jadi Rasulullah ini kan dia singgah di Bani An-Najjar ya kemarin ya, pada hari Jumat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, tepatnya 27 September 622 Masehi. Nah, tak kala Rasulullah itu berhenti, ontanya menderum di depan rumah Abu Ayyub, maka beliau bersabda, disinilah tempat singgah insya Allah. Dan Rasulullah pun singgah di rumah Abu Ayyub al-Ansari.
Nah, dah ingat ya? Sorry. Iya, Al-Ansori, dah ingat. Kira Umi dah ingat kamu Abu Ayyub Al-Ansori kan? Ingat gak kemarin tuh Abu Ayyub yang megang, yang membawa masuk Tali kengkang dengan itu yang bawa masuk apa tuh? pelana. Pelananya. Nah, yang satunya tuh. Satunya tuh kalau megang tali kengkang. Nah, iya. Tapi onta itu menderum di rumahnya Abu Ayyub. Apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika berada pertama kali di sana di Madinah? Yaitu Rasulullah membangun sebuah masjid yang namanya nanti Masjid Nabawi ya. Disitulah tempatnya dia ontanya menderum, itulah dibangun Masjid Nabawi. Nah, untuk itu Rasulullah membeli tanah yang ada tempat dia menderumkan ontahnya tadi dari 2 orang anak yatim. Jadi orang yang punya tempat itu adalah anak yatim. Beliau membelinya ya. Nah, di sana Rasulullah pun ikut membangun masjid, memindahkan bata sambil berkata, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Di sini, dan Muhajirin. Jadi orang Muhajirin itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu adalah penduduk asli Madinah, penduduk asli Madinah Ansor ya. Kalau pindah Yang pindah itu Muhajirin.